Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Refadli akan menjelaskan tentang tugas pengganti UAS mata kuliah teknologi komposit dengan dosen pengampu yakni Pak Agus Pramono. Pada presentasi kali ini memiliki judul Makna Surat Al-Anbiya ayat 80 dan hubungannya dengan teknologi komposit saat ini. Quran Surat Al-Anbiya ayat 80 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum, fahal antum syakirun. Artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Shadaqallahul azim. Isi kandungan pada ayat ini yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan karunia-Nya kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dapat membuat baju perang atau zirah yang berfungsi untuk melindungi dirinya dan pasukannya ketika berperang. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Daud alaihissalam untuk melunakkan besi dengan cara meleburnya dan membuatnya menjadi kepingan besi kecil lalu menganyamnya hingga berbentuk baju zirah. Perlu diketahui juga bahwa baju besi yang berhasil diciptakan oleh Nabi Daud alaihissalam merupakan baju besi terbaik yang digunakan dalam perang pada masanya. Baju besi ini tersusun atas kepingan besi kecil yang dianyam menjadi sebuah baju perang yang memiliki kelebihan yakni memiliki bobot yang lebih ringan dan dapat mempermudah penggunanya untuk bergerak. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengajarkan teknologi terbaru dalam membuat baju besi yang digunakan oleh pasukan Nabi Daud alaihissalam dan juga yang digunakan oleh para musuh Nabi Daud alaihissalam tersusun atas lempengan besi yang besar yang mana memiliki bobot yang berat dan pengguna sulit untuk bergerak. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kecerdasan dari Nabi Daud alaihissalam terbukti dengan selalu dimenangkannya peperangan yang diikuti oleh pasukannya semenjak menggunakan baju besi tersebut. Kesimpulan yang didapat dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Nabi Daud alaihissalam tentang bagaimana cara membuat baju besi yang lebih baik dari pasukan musuh pada masanya. Allah mengajarkan Nabi Daud alaihissalam untuk membuat besi menjadi kepingan besi kecil lalu menganyamnya menjadi berbentuk baju. Dengan teknologi ini, baju besi yang dibuat mempunyai bobot yang lebih ringan serta kemudahan bergerak yang lebih baik ketika digunakan. Hal tersebut memberikan suatu teknologi terbaru di bidang alutsista karena penggunaan besi yang diciptakan oleh Nabi Daud alaihissalam memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding dengan teknologi yang digunakan oleh para musuhnya. Dalam era modern, baju zirah sudah tidak lagi menggunakan besi sebagai material penyusunnya. Untuk alat pelindung badan atau bisa disebut dengan vest military dibuat dengan menggunakan material komposit berupa serat karbon. Material ini dinilai lebih kuat dari material besi ataupun baja serta serat karbon juga memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari baja, tetapi memiliki bobot yang lebih ringan. Hal inilah yang menyebabkan material ini banyak digunakan sebagai alat pelindung badan atau vest military maupun perangkat militer lainnya pada saat ini. Berikut ini merupakan salah satu contoh vest military modern yang digunakan oleh suatu pasukan militer di Amerika Serikat. Pada pembuatan material serat karbon, bahan baku yang digunakan berbeda-beda, tergantung dengan kebutuhannya.
Namun, sebagian besar pembuatan serat karbon terdiri atas 90% polyacrylonitrile atau bisa disingkat dengan material PAN dan 10% terdiri dari minyak bumi. Serat karbon ini biasanya diberikan bahan penguat berupa resin seperti epoksi atau plastik yang digunakan juga untuk mempertahankan bentuk dari serat karbon tersebut pada cetakan yang sudah dibuat. Sifat material pada serat karbon ditentukan oleh beberapa hal seperti kualitas serat dan resin yang digunakan, perbandingan campuran serat karbon dan resin, dan desain alur serat karbon. Namun, walaupun serat karbon ini memiliki keunggulan yang cukup baik, yakni lebih kuat dari baja dan bobotnya lebih ringan, serat karbon ini memiliki suatu kekurangan, yakni biaya produksinya yang masih lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan baja. Dikutip dari laman undip.ac.id, bahwa produksi dari material serat karbon ini menelan biaya 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan material baja. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.